usulul maksiyah, pokok di dalam melakukan perbuatan maksiat yang ada di alam semesta ini, masdarha min thalathatin, adalah pokoknya daripada 3 perkara. Yang pertama al-kibru, yang pertama sombong. Yang kedua yaitu al-hasadu, yaitu hasad. Yang ketiga adalah al-hirsu, cinta kepada dunia. Maka tadi kita mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, ini sebagai ibrah bagi kita, ini sebagai pembelajaran untuk kita, karena kita yakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita pun sering mendengar apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man ja'alal Qur'an amamah qadahu ilal jannah. Barang siapa yang selalu menjadikan Al-Quran di hadapannya, dia jadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupannya, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran akan menuntunnya ke dalam surganya Allah. Tapi sebaliknya, wa'iyadzubillah, wa man ja'alal Qur'an khalfah, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, qadahu ilal nar, maka ketahuilah Al-Quran yang akan memasukkan dia ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Dan kita pun sering mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, rubba qara'il Qur'an wal Qur'an yal'anuh, berapa banyak tidak sedikit orang-orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya. Kita sering mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tentang bahayanya melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, akan tapi wa'iyadzubillah, tidak bergerak hati kita untuk menjauhkan diri kita atas apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah, orang-orang yang seperti itu kelak yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, wailul lil mukadzibin, maka api neraka welah bagi orang-orang yang selalu berdustai atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Ketika kita mendengar bahwasanya azab siksa bagi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, akan tapi wa'iyadzubillah, kita masih melakukan perbuatan maksiat tersebut, ketahuilah bahwa orang-orang demikian adalah orang-orang yang bagaikan telah dustai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah katakan di dalam Al-Quran, wailul lil mukadzibin, api neraka welah bagi orang-orang yang selalu mendustai Al-Quran, orang-orang yang selalu mendustai apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang selalu mendustai atas apa yang telah mereka dengar dari pewaris-pewaris para nabi yang menjelaskan tentang sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah, apa perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mereka tidak mau untuk meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Maka ingat janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, fawailul lil mukadzibin, api neraka welah bagi orang-orang yang selalu mendustai Allah. Fawailul lil mukadzibin alladzina yukadzibuna bid-din, orang-orang yang selalu mendustai akan adanya yaumul jaza, hari pembalasan dan hari yang mana kita kelak yaumul qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Lihat bagaimana kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Lihat bagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wailul lil mukadzibin wailul lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin, api neraka welah orang-orang yang selalu mendustai dengan adanya yaumul hisab, adanya yaumul jaza, yang mana Allah tadi katakan di dalam Al-Quran, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, tergantung bagaimana amalan kita di alam dunia. Allah katakan,
ketika manusia dikumpulkan seluruh makhluk Allah minal insi wal jin, dari manusianya, dari jinnya, dari makhluk-makhluk seluruhnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ketika mereka sudah terkumpul, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, lalu datang Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersaf-saf. Lalu apa kata Allah? Waji'a yawma idzin bi jahannam. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala tidak lupa membawa api neraka jahanam untuk diperlihatkan kepada orang-orang yang telah melakukan perbuatan maksiat kepadanya. Apa kata Allah? Yauma yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari tersebut, tatkala mereka sudah mendapatkan betapa dahsyatnya kelak ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, atau mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka melihat Allah, mereka melihat malaikat pun dikumpulkan oleh Allah, dan mereka pun melihat api nerakanya Allah. Apa kata Allah? Yauma yatadzakkarul insan. Manusia ketika itu, mau yang beriman, mau yang kafir, mau yang sombong, mau yang durhaka, yatadzakkarul insan. Ketika itu mereka ingat atas apa yang telah mereka lakukan di alam dunia. Mereka ingat atas apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan maksiat kepada Allah. Ketika itu mereka ingat kenapa mereka tidak mau melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, wa anna lahu dzikra. Maka ketahuilah, percuma, tidak ada manfaat tatkala itu ketika orang-orang yang sudah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah mengingat atas apa yang telah mereka tinggalkan di alam dunia. Makanya di dalam surat An-Naba dikatakan oleh Allah, Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Lihat Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, kaina tadzakkar, agar kita selalu merenungkan bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan, inna jahannama kanat mirsada. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dibawa api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah apa yang dilakukan api neraka jahanam. Inna jahannama kanat mirsada. Adapun api neraka jahanam, ketika itu mereka terus mengintai siapa orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api nerakanya. Mengintai siapa disebutkan oleh Allah, lil-taghina ma'aba, bagi orang-orang yang taghir. Siapa taghir? Alladzina yatajawazun al-hajj. Mereka yang selalu melampaui batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah. Mereka yang menyombongkan diri mereka dengan amalannya. Mereka orang-orang yang menyombongkan diri kepada makhluk-makhluk Allah. Mereka yang merasa bahwa diri mereka adalah lebih baik dari semua makhluk yang ada di muka bumi. Maka kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis ini, Iqra'ul Quran fatabakau. Bacalah oleh kalian Al-Quran, hendaklah kau menangis di dalam membacanya. Mana di antara kita tatkala membaca Al-Quran lalu spontan air mata kita keluar karena rasa takut kita kepada Allah? Mana di antara kita ketika kita mendengar atau membaca firman Allah tentang bagaimana janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melakukan perbuatan maksiat diazabin alim dengan siksa yang begitu pedih? Pernahkah kita menangis, menanamkan rasa takut kita kepada Allah, menanamkan di dalam diri kita, ya Allah, saya belum mampu untuk melakukan apa yang telah Kau perintahkan, ya Allah, bahkan aku selalu melakukan perbuatan maksiat kepadamu, ya Allah, maka dengan bacaan Quran ini aku memohon kepadamu, ya Allah. Tapi kita lihat memang sekarang mereka tidak mau untuk menangis tatkala membaca Al-Quran. Asbabnya apa? Sebabnya yaitu tidak ada ihtimam,
tidak ada perhatian khusus dari kita di kalamillah dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih condong untuk menerjemahkan lagu-lagu wa iyyabillah, orang-orang yang non-muslim, orang-orang yang tidak pernah bersujud kepada Allah, memaksakan diri kita untuk membuka Google apa ini artinya, tapi tidak pernah kita memaksakan diri kita untuk membuka tafsir yang ada di dalam Al-Quran, sehingga tatkala kita membaca Al-Quran akan mengeluarkan air mata kita di dalam bacaan.